Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat 18 Agustus 2023, Pekan Biasa ke-19. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 19, ayat 3 sampai dengan ayat 12. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka pria dan wanita, dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yosua penerus Musa memanggil di hadapan Allah semua suku orang Israel di Siklem dan berkisah tentang sejarah kesetiaan Allah kepada bangsa Israel. Dialah yang senantiasa membela dan bahkan berjuang melawan musuh-musuh Israel. Sementara orang Israel sendiri kerap tidak setia kepadanya. Cerita ini disampaikan sesudah mereka masuk tanah yang dijanjikan untuk membuat orang Israel setia pada perjanjian dengan Allah. Kesetiaan Allah seperti digambarkan Yosua ini hendaklah juga menjadi sumber inspirasi dalam membangun relasi antar manusia, secara khusus dalam relasi suami istri. Kepada orang Farisi yang mencobai Yesus tentang perceraian, Yesus menjawab, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yesus menunjukkan betapa dua orang yang menikah bukan lagi dua, melainkan satu dan tidak terceraikan. Karena persatuan mereka bukan hanya terjadi karena perkara manusiawi, melainkan juga campur tangan Allah. Mereka dipersatukan oleh Allah. Bahkan ketika mereka
merujukkan pada Musa yang memerintahkan untuk memberikan surat cerai, Yesus tetap teguh pada prinsip kesetiaan sejati. Musa mengizinkan karena ketegaran hati umat Israel. Marilah kita belajar kesetiaan dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk selalu setia sebagaimana Engkau selalu setia dalam ketidaksetiaan kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.